Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Nur Anissa, NIM 12402193309 dari kelas Ekonomi Syariah 4I. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah uji regresi linear sederhana dengan menggunakan alat hitung SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik statistik. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah uji SPSS, apa sih yang dimaksud dengan uji regresi linear sederhana dan apa tujuan dari regresi linear sederhana? Uji regresi linear sederhana yaitu persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai satu garis lurus. Lalu, tujuan dari regresi linear sederhana untuk mempelajari hubungan linear antara dua variabel, antara variabel bebas dan variabel terikat. Di sini sudah terdapat contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu, diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data seperti di bawah ini. Selanjutnya langsung saja kita pada langkah-langkah uji SPSS-nya. Yang pertama, buka lembar kerja pada SPSS. Yang kedua, buka pada variable view, isi kolom name yang pertama dengan X, yang kedua dengan Y. Lalu, ubah bentuk desimal ke 0, X0, Y0, lalu isi pada kolom label untuk X motivasi kerja dan Y prestasi kerja. Selanjutnya, ubah pada measure pada scale. Kita ganti scale semua. Selanjutnya kita klik data view dan masukkan data yang sudah ada tadi sebanyak 30. Selanjutnya langsung saja kita analisis dengan klik pada analyze, lalu pilih pada regression, lalu pilih linear. Selanjutnya, untuk prestasi kerja kita masukkan kepada kolom dependent dan motivasi kerja ke kolom independence. Lalu, jika sudah kita masukkan semua, langsung tekan OK. Maka akan keluar hasil output seperti di bawah ini. Yang pertama ada variables enter remove, yang kedua mode summary, dan yang ketiga ada ANOVA, dan yang keempat ada koefisien. Setelah kita melakukan uji regresi linear sederhana pada SPSS, selanjutnya terdapat uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana, yaitu di mana H0 tidak ada pengaruh motivasi kerja atau X terhadap prestasi kerja atau Y, dan HA terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Selainnya, ada juga uji hipotesis dengan membandingkan nilai sig dengan 0,05, di mana jika nilai signifikansi atau sig kurang dari probabilitas 0,05, maka terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Sedangkan jika nilai signifikansi atau sig lebih dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Selanjutnya dapat ditarik dengan kesimpulan pada hasil output ANOVA. Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 12.675,744 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi, atau dengan kata lain terdapat pengaruh variabel motivasi terhadap prestasi kerja. Pada hasil output selanjutnya yaitu koefisien. Berdasarkan hasil output di atas, dengan berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel prestasi kerja. Dan selanjutnya, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 112,587 lebih dari T tabel
2048 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel prestasi kerja. Selanjutnya yaitu adalah hasil dari model summary, di mana berdasarkan hasil output di atas, diketahui besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,999 dan R square sebesar 0,998. Jadi, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja memberikan sumbangan sebesar 99,8%. Sekian pemaparan video dari saya mengenai langkah-langkah uji regresi linear sederhana pada alat hitung SPSS. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.